Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dari Eko Prasetyo dengan NIM 18050110089 dari kelompok 4 akan membawakan presentasi yang berjudul Jig dan Fixture dengan kerja yang menghasilkan beram. Jig dan fixture adalah alat pemegang benda kerja produksi yang digunakan dalam rangka membuat penggandaan komponen secara akurat. Aksi pemotongan atau pemesinan yang melibatkan deformasi geser akan membentuk beram atau tatal. Beram atau tatal merupakan bagian dari proses permesinan, yaitu bentuknya berupa pembuangan bahan dari bentuk dasar menjadi geometri yang diinginkan. Pembuangan bahan dengan pahat tajam seperti bubut, fresh, bor, ketam, scrap, brod, gergaji, dan yang lain-lain. Pembuangan bahan dengan partikel abrasif, contohnya dengan gerinda. Seiring pembuangan tatal, permukaan baru akan terbentuk. Jig dan fixture untuk kerja yang menghasilkan beram yaitu alat pemegang benda kerja produksi yang digunakan pada proses permesinan yang menghasilkan beram. Jig dan fixture untuk proses pemakanan merupakan bagian dari jig dan fixture khusus. Jig dan fixture jenis ini dikonstruksikan untuk benda kerja tertentu dan pada umumnya digunakan pada proses pengerjaan yang juga tertentu. Salah satunya yaitu jig dan fixture untuk benda kerja panjang. Biasanya peralatan jenis ini dibutuhkan untuk menempatkan posisi dan mencekam benda kerja pada proses fries, gerinda, permukaan, ekstruksi, dan lain-lain. Jig fixture untuk benda kerja bulat, kelompok ini adalah peralatan yang digunakan pada proses bubut, gerinda putar, dan lain-lain. Jig fixture khusus yang lain digunakan pada proses pemesinan yang menghasilkan benda kerja dengan bentuk mengikuti pola asli yang telah tersedia, contohnya seperti pada mesin-mesin kopi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan mempresentasikan jig and fixture mesin fries. 1. Ragum atau catok. Benda kerja yang akan dikerjakan dengan mesin fries harus dicepit dengan kuat agar posisinya tidak berubah waktu di fries. Berdasarkan gerakannya, ragum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Ragum biasa. Ragum ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang bentuknya sederhana. 2. Ragum berputar. Ragum ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang harus membentuk sudut terhadap spindle. 3. Ragum universal. Ragum ini mempunyai 2 sumbu berputaran sehingga dapat diatur letaknya secara datar dan tegak. 2. Kepala pembagi. Kepala pembagi adalah peralatan mesin fries yang digunakan untuk membentuk segi-segi yang beraturan pada poros yang panjang. 3. Kepala lepas. Alat ini digunakan untuk menjangka benda kerja yang dikerjakan dengan dividing heat sehingga waktu disayat benda kerja tidak terangkat atau tertekan ke bawah. 4. Rotary table. Rotary table ini digunakan untuk membagi segi-segi beraturan sehingga kepala baut di samping itu juga dapat digunakan untuk membagi jarak lubang yang berpusat berdasarkan pada satu titik, misalnya membagi lubang baut pengikat pada flandes. 5. Adaptor. Bagian ini adalah tempat dudukan cutter shaft alum dimasukkan ke sarung tirus pada sumbu utama. 6. Arbor. Arbor pada mesin fries mempunyai fungsi sebagai pemegang pisau fries. 7. Meja putar. Meja putar merupakan perlengkapan mesin fries yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan. 8. Peralatan penjepit. Mesin fries benda kerja dapat dipegang atau penjepit enggak dengan menggunakan ragum atau catok, meja putar atau menggunakan kepala pembagi dan kepala lepas. Namun selain itu, benda kerja dapat juga dijepit langsung pada meja mesin fries dengan menggunakan peralatan penjepit. Ada beberapa macam peralatan penjepit benda kerja yang pada mesin fries seperti klem C, klem lurus, klem kaki, klem jari, klem lengkung, klem G, klem U, klem pegas, blok siku, blok V, klem force universal, dan lain-lain. Jig and fixture gerinda datar. Dengan model yang beragam dan kelebihan yang dimiliki oleh mesin gerinda, sekarang ini mesin gerinda memiliki peran penting dalam industri-industri berskala besar.
menengah, dan kecil sebagai alat bantu dalam memproduksi produknya. Dan di lain tempat, mesin gerinda juga dimanfaatkan oleh lembaga perguruan perihal akan kenyamanan serta keamanan saat mengoperasikan mesin dan kepresisian pada hasil akhir suatu objek terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh operator. A. Mekanisme alat dan hasil perencangan. Fikstur pengatur pada mesin gerinda duduk merupakan suatu alat bantu pada proses penggerindaan yang berfungsi untuk mencekam objek atau pahat, dan dibantu dengan meja gerinda yang dirancang dapat bergerak menyesuaikan dengan bentuk-bentuk pemakanan dari objek saat bergerinda berlangsung, dengan memakai baut L berjumlah 6 pada perancangan fikstur sebagai pencekam benda kerja. Tangkai atau tuas yang diputar berlawanan atau secara jarum jam yang terdapat pada dua poros berulir yang memiliki fungsi dan penempatan yang berbeda pada gerakan poros ulir satu. Berikut adalah jenis pahat dari mesin bubut dan mesin scrap menjadi objek. 1. Pahat bubut rata kanan. Pahat bubut rata kanan memiliki sudut baji 80 derajat dan sudut bebas lainnya. 2. B. Pahat bubut rata kiri. Pahat bubut rata kiri memiliki sudut baji 800 derajat. Pada umumnya memiliki bentuk pembubutan rata memanjang yang pemakanannya dimulai dari kiri ke kanan mendekati posisi kepala lepas. C. Pahat bubut ulur. Pahat bubut ulur memiliki sudut puncak 600 derajat, digunakan untuk membuat ulir dari kanan ke arah kiri. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jig dan fixture benda kerja bubut. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk memproses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang memiliki populasi terbesar di dunia dibandingkan dengan mesin perkakas lainnya seperti mesin frais, drill, scrap, dan mesin perkakas lainnya. Prinsip kerja mesin bubut. Prinsip kerja mesin bubut ialah menghilangkan bagian dari benda kerja yang memperoleh bentuk tertentu, di mana benda kerja diputar secara tertentu bersamaan. Dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif, dan gerak translasi dari pahat disebut gerak makan atau feeding. Bagian-bagian dari mesin bubut yaitu 1. Meja mesin, 2. Headstock, 3. Tailstock, 4. Compound slide, 5. Across slide, 6. Tool post, 7. Lead screw. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang jig dan fixture bulat. Jig dan fixture adalah alat memegang benda kerja produksi yang digunakan dalam rangka membuat penggandaan komponen secara akurat. Hubungan dan kelurusan yang benar antara alat pemotongan atau alat bantu lainnya. Dan benda kerja mesti dijaga. Untuk melakukan ini, maka dipakailah jig dan fixture yang didesain untuk memegang, menyangga, dan memposisikan setiap bagian sehingga setiap pengeboran per mesin dilakukan sesuai dengan batas spesifikasi. Jig dan fixture pada mesin gerinda. Pengertian. Mesin gerinda adalah sebuah mesin yang digunakan untuk pekerjaan menggerinda suatu benda kerja. Mulanya, mesin gerinda hanya digunakan untuk pengerjaan benda kerja logam, seperti stainless steel dan besi. Menggerinda memudahkan suatu pekerjaan benda kerja, seperti mengasah benda kerja, atau dapat pula dilakukan untuk membuat benda kerja, seperti merapikan bekas hasil pemotongan, hasil pengerjaan las,
membentuk sebuah lengkungan pada suatu benda kerja yang bersudut, membersihkan permukaan benda kerja untuk dilakukan proses pengelasan, dan lain sebagainya. Pada prinsip kerja mesin gerinda akan menghasilkan beberapa fungsi, berupa memotong benda kerja, menghaluskan, dan meratakan benda kerja. Pembentukan profil pada sudut-sudut benda kerja seperti tirus dan lengkungan, pembuatan alur pada benda kerja, dan sebagai langkah finishing pengerjaan benda. Dengan begitu, fungsi mesin gerinda ini sangat membantu dan memudahkan dalam menyempurnakan bentuk dan fungsi pada sebuah benda. Secara umum, prinsip kerja mesin gerinda dibagi menjadi dua, yaitu semi otomatis dan full otomatis. Cara kerja semi otomatis yaitu di mana proses penggerindaan bisa dilakukan secara manual, menggunakan tangan ataupun dengan mesin secara otomatis. Sedangkan untuk full otomatis yaitu pengoperasian mesin gerinda secara otomatis penuh menggunakan program komputer. Jig dan fixture pada mesin gerinda. Yang pertama, punch former. Peralatan bantu pencekaman khusus digunakan untuk mencekam benda kerja. Berbentuk bulat lurus dan berukuran relatif kecil dengan hasil penggerindaan datar atau menyudut. Berikut adalah contoh beberapa jenis peralatan bantu pencekaman khusus. A. V-block punch former. Yang B. Trijau chuck punch former. Yang C. Punch former sign type. Yang D. Colored punch former. 2. Peralatan bantu pencekaman. A. Meja putar universal. Meja putar universal adalah salah satu perlengkapan bantu pencekaman benda kerja pada mesin gerinda datar, yang digunakan untuk membagi bidang permukaan benda kerja apabila diperlukan hasil permukaan yang berbidang-bidang dengan sudut tertentu. B. Blok atau balok penghantar medan magnet. Blok penghantar medan magnet berfungsi untuk meneruskan aliran medan magnet dari sumber magnet ke benda kerja agar pencekamannya tetap kuat. Ada dua bentuk penghantar medan magnet, yaitu bentuk blok persegi panjang dan blok V. Peralatan bantu pencekaman jenis ini digunakan untuk mencekam benda kerja yang tidak memungkinkan dicekam langsung pada meja magnet. Karena memiliki ukuran relatif kecil dan blok penghantar medan magnet beralur V digunakan untuk mencekam benda kerja menyudut dengan sudut istimewa atau benda kerja berbentuk bulat. C. Blok balok penyiku. Blok balok penyiku adalah salah satu perlengkapan bantu pencekam benda kerja pada mesin gerinda, yang digunakan untuk membantu mencekam benda kerja berbentuk plat yang berukuran tinggi dan tipis, yang akan digerinda pada bidang sisi atau tepinya. Demikian jig and fixture pada mesin gerinda. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Felix Gabe Samosir. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kami, di mana jigs feature bor yang kami ambil adalah bor tangan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang mesin bor. Mesin bor atau seringnya disebut juga dengan mesin Gurdi adalah salah satu jenis mesin perkakas dengan gerakan utama berputar, sebuah pahat pemotong yang ujungnya berputar dan memiliki satu atau beberapa sisi potong dan alur yang berhubungan di sepanjang badan pahat. Alur ini dapat berbentuk lurus atau hilik yang berfungsi untuk lewatnya serpihan hasil pemotongan dan cairan pendingin. Pengertian bor tangan. Bor tangan adalah mesin bor yang digunakan untuk proses pembuatan lubang pada benda kerja dengan diameter maksimum 13 mm. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk melubangi kayu, tembok, maupun plat logam. Mesin bor ini selain digunakan untuk membuat lubang, juga bisa digunakan untuk mengencangkan baut maupun melepas baut karena dilengkapi dengan dua putaran, yaitu kanan dan kiri. Mesin bor ini tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, kapasitas, dan juga fungsinya masing-masing. Prinsip pengeboran berdasarkan pekerja yang dilakukan.
maka mesin bor tangan ini dapat berfungsi untuk membuat lubang silinder dan bertingkat, membesarkan lubang, mencemperkan lubang, dan mengetap. Pekerjaan yang banyak menuntut ketelitian yang tinggi pada proses pengeboran adalah pada saat menempatkan mata bor pada posisi yang tepat di titik senter. Nah, saya akan menjelaskan tujuan dan penggunaan jigs and fixture pada mesin bor, yaitu 1. Aspek teknis atau fungsi, yang terdiri dari mendapatkan kepresisian atau ketepatan dalam ukuran dan mendapatkan keseragaman ukuran. Yang kedua, aspek ekonomi, di mana mengurangi biaya produksi dengan memperpendek waktu proses, menurunkan biaya produksi dengan pemakaian bukan operator ahli atau terampil, meningkatkan efisiensi penggunaan alat atau mesin, optimalisasi mesin yang kurang teliti, mengurangi waktu inspeksi dan alat ukur, meniadakan kesalahan dan pengerjaan. Yang ketiga, aspek sosial atau keamanan, mengurangi beban kerja fisik operator dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Perbedaan penggunaan jigs and fixture pada bor tangan, yaitu 1. Bor tangan tanpa jigs and fixture. Pada proses pengeboran tanpa menggunakan jigs and fixture, bor tangan lebih cepat dalam melakukan perpindahan dari lubang satu ke lubang yang lainnya. Namun bor tangan masih memiliki kekurangan yang terlihat pada saat proses pengeboran, yaitu diameter lubang yang dihasilkan menyimpang, lubang yang dihasilkan tidak tegak lurus, membutuhkan waktu setting yang lama di saat melakukan pengeboran, diameter lebih dari 10 mm, dikarenakan harus melakukan pergantian mata bor. Membutuhkan waktu yang lama di saat melakukan pengeboran dengan ketinggian tertentu, dikarenakan harus melakukan pengukuran ketinggian terlebih dahulu. Dan tidak dapat digunakan untuk melakukan pengeboran miring dengan sudut tertentu. Dan yang kedua, bor tangan dengan menggunakan jig and fixture. Pada proses pengeboran dengan menggunakan jig and fixture, bor tangan kurang cepat dalam melakukan perpindahan dari lubang satu ke lubang yang lain. Namun bor tangan dengan jig and fixture ini memiliki kelebihan yang terlihat pada proses pengeboran. Antara lain, diameter lubang yang dihasilkan lebih presisi, lubang yang dihasilkan tegak lurus, tidak perlu melakukan pergantian mata bor pada proses pengeboran diameter lebih dari 10 mm. Dilengkapi dengan sudut sehingga dapat melakukan pengeboran miring dengan sudut yang tepat dan dapat diatur sampai 180 derajat. Dilengkapi dengan skala ketinggian sehingga dapat melakukan pengeboran sampai ketinggian 1,5 mm dengan cepat. Adapun konsep rancang bangun jigs and fixture pada bor tangan ini adalah membuat proses pengeboran secara vertikal maupun horizontal dengan sudut tertentu dapat dilakukan menggunakan bor tangan. Adapun langkah-langkah penggunaan jigs and fixture pada bor tangan yaitu 1. Pasang bor tangan pada klem universal. 2. Tentukan arah pengeboran horizontal atau vertikal dan ketinggian yang diinginkan. 3. Kencangkan baut pengunci pada batang sliding vertikal. 4. Atur pengeboran yang diinginkan, lalu kencangkan baut pengunci pada pengatur sudut pengeboran. 5. Posisikan tangan pada handle bor tangan senyaman mungkin. Dan yang keenam, lakukan proses pengeboran secara perlahan. Inilah sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.